Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar perancangan interaksi dari desain interface ya. Program yang kami buat yaitu perpustakaan untuk SDC Connect. Yang pertama ada user interface Lo-Fi, boleh di-scroll. Ini untuk user interface Lo-Fi-nya dari login, terus ke kelola buku, terus abis itu ada tambah buku, lalu kehapus, terus yang terakhir ada kelola data anggota. Jadi ini ada daftar siswa peminjamnya, terus data-datanya, terus buku apa yang dipinjam. Lalu karena kami rancangan pertama itu ingin membuat program yang dimana siswa bisa login, ini ada halaman login siswa. Boleh di next, ada katalog, teksnya ada katalog buku. Dan detailnya juga. Dan untuk pengembalian, untuk UI Lo-Fi-nya sampai sini saja. Oke, next ada user interface yang high fidelity. Yang pertama adalah halaman login, login admin yaitu pustakawan dan juga login guru karena di sini rancangannya sudah diubah guru sebagai yang terlibat untuk proses peminjaman buku. Boleh di scroll. Ini ada analisis prinsip usability-nya. Ada 3, lalu ada prinsip desainnya juga, yaitu kontras, alignment, dan white space. Yang terakhir ada analisis prinsip gestalt. Dan ada analisis pola desain juga. Boleh next. Oke, di sini ada dashboard perpustakaan. Jadi di sini user bisa memilih mau menggunakan layanan apa. Di sini ada pengembalian anggota, daftar hadir, lokasi dan kondisi buku, tambah buku, dan juga tamu. Yang berikutnya ada analisis prinsip dari usability, prinsip desain, dan juga gestalt. Yang terakhir juga ada pola desainnya seperti apa. Yang ketiga ada pendaftaran anggota. Di sini untuk UI-nya sendiri ada 2 metode, yaitu metode pertama yaitu input manual. Jadi user akan menginput nih nama lengkap dan juga kelasnya seperti kelasnya apa, lalu bisa langsung didaftarkan. Lalu untuk cara yang lebih cepat dan lebih efisien, bisa import file Excel yang berisi data-data anggotanya, data-data siswanya. Boleh langsung di next ke UI selanjutnya. Oke, ini kalau importnya sukses. Oke, di next. Dan ini kalau importnya gagal. Untuk selanjutnya ada halaman daftar anggota. Jadi setelah pustakawan, yaitu usernya, menginputkan lewat manual dan ataupun Excel, nanti daftar anggotanya akan terlihat seperti ini. Boleh di next. Yang ketujuh ada halaman tambah buku. User bisa input detail bukunya seperti apa, lalu bisa memasukkan sampulnya. Dan akan terjadi seperti itu. Okay, next. Untuk tampilan berhasil seperti biasa, sama seperti sebelumnya. Dan tampilan gagal juga sama. Yang selanjutnya, yang ke-11 ada tampilan lokasi buku. Jadi ini daftar di mana buku itu ada. Statusnya ada 2, yaitu antara di lemari kelas atau rak perpustakaan. Nah, di sini di sebelahnya ada detail kondisi yang akan dijelaskan selanjutnya, tapi untuk yang sebelahnya lagi ada update lokasi. Jadi kalau misalnya buku sudah tidak di lemari kelas, tapi sudah di rak perpustakaan, bisa diupdate supaya pustakawan tahu bukunya ada di mana. Boleh di next. Yang ke-12 ada tampilan update. Jadi nanti kalau misalnya udah di-update lokasinya, akan muncul seperti ini. Dan bisa input datanya juga. Dan ini adalah tampilan berhasil, dan juga nextnya ada tampilan gagal update lokasi bukunya. Oke, selanjutnya adalah tampilan kondisi buku. Jadi ini tadi kondisinya bagaimana, dan itu supaya pustakawan bisa dengan mudahnya nge-track kondisinya seperti apa. Boleh next? Ini kalau memang kondisinya berubah, mungkin dari baik ke rusak, jadi rusak ke baik, ini bisa diupdate.
Boleh next. Next lagi. Ini untuk tampilan berhasil dan gagalnya. Nah, yang ke-21 ada homepage guru. Jadi, nanti guru itu bisa mengakses websitenya. Nah, nanti di sini guru bisa cari buku atau pinjam buku. Jadi, boleh di next. Nah, kalau pinjam harus input nama dan nih siswanya. Jadi, ini namanya siapa, nisnya siapa. Lalu bisa langsung masuk. Boleh next. Nah, ini untuk tampilan katalog bukunya seperti apa. Di sini ada data-data judulnya dan juga sampulnya seperti apa. Boleh next. Ini untuk detail buku yang dipinjam. Jadi, untuk meminjam buku juga ada formnya tersendiri. Lalu nanti bisa diklik pinjam buku. Boleh next. Nah, ini pesan kalau misalnya si buku berhasil dipinjam. Boleh di next lagi. Nah, ini untuk fitur pengembalian buku. Jadi, untuk pengembalian buku itu user akan memasukkan detail buku yang dikembalikan seperti apa. Lalu ada judul, pengarang, dan juga penerbit dan kondisi buku. Boleh next. Lalu akan memasukkan detailnya, lalu pengembaliannya nanti akan ada pop-up berhasil. Next. Ini untuk pencarian buku ini disortir berdasarkan kata kunci yang biasanya judul. Boleh next. Next, ini untuk hasil tampilan pencarian yang berhasil. Next lagi, ini untuk yang terakhir ada pendataan tamu. Jadi siswa yang datang ke perpustakaan bisa mengakses ini untuk memasukkan namanya bahwa dia hadir di perpus saat itu. Next, ini jika sudah berhasil. Ini kalau gagal. Nah, ini tampilan daftar hadirnya. Ada namanya dan juga status kalau hadir. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada pengujian usability testing. Yang pertama itu ada skenario task yang diuji. Untuk UI page-nya sendiri itu ada yang pertama ada login admin, di mana buat skenario-nya memasukkan email dan juga password. Kemudian ada bagian login guru, sama seperti login admin, memasukkan email kemudian password. Lalu untuk UI yang ketiga itu ada daftar anggota, di mana melakukan pendaftaran anggota dengan bisa mengimport lewat Excel atau mengimport manual. Kemudian ada tambah buku, di mana melakukan input data buku per perpustakaan. Lalu ada menentukan lokasi buku, mencari di mana lokasi buku, apakah di lemari atau di rak perpustakaan. Lalu ada kondisi buku, di mana bisa mengupdate kondisi buku yang ada di perpustakaan ataupun di lemari dengan bisa mengupdate kondisinya. Kemudian ada pinjam buku, di mana bisa melakukan pinjam buku dengan menginput nama dan NIS siswa yang ingin meminjam buku. Kemudian akan menampilkan katalog dan bisa melihat detail buku serta mengklik pinjam. Lalu ada pengembalian buku, di mana melakukan pengembalian buku dengan memasukkan detail buku yang dikembalikan. Kemudian ada pencarian buku, di mana melakukan pencarian buku berdasarkan judul buku. Kemudian ini ada pop-up berhasilnya, di mana akan ada tersedia yang berwarna hijau. Kemudian yang terakhir ada tamu, memasukkan nama dan NIS siswa yang datang ke perpustakaan dan bisa melihat daftar siswa sesuai dengan tanggal hadirnya. Lalu di sini ada partisipan, di mana ada dua partisipan ya dalam mengerjakan usability testing. Yang pertama ada Pak Sofwan sebagai perpustakawan, lalu ada Pak Wildan sebagai guru. Kemudian ini ada hasil pengujian usability Lofi, di mana yang pertama itu ada partisipan melakukan login dengan lancar,
Pemilihan warna sudah oke, sangat cerah. Untuk rekomendasinya itu user tidak merasa ada kesulitan dalam melakukan login. Nah, kemudian ada yang kelola buku, di mana partisipan merasa bahwa ada data yang kurang. Dalam form, ia menyatakan bahwa di form tambah buku seharusnya ada nomor klasifikasi buku. Kemudian untuk rekomendasinya itu user tidak bingung dalam melakukan proses tambah buku dan juga hapus buku. Lalu ada ke data anggota, partisipan merasa bingung tentang fitur ini. Terus untuk rekomendasinya ada seharusnya user bisa melihat detail daftar siswa yang meminjam. Kemudian ada login siswa, di mana partisipan merasa tidak perlu memakai fitur yang berhubungan dengan siswa karena di SDC Koneng yang terlibat dalam proses peminjaman buku hanyalah pustakawan dan juga guru. Tidak usah ada siswa yang terlibat secara langsung karena yang mempunyai akses komputer yang baik hanya siswa kelas 6 dan juga kelas 5. Kemudian seharusnya user login seperti biasa. Kemudian di sini ada untuk peminjam, partisipan melakukan proses peminjaman dengan lancar. Untuk rekomendasi juga tidak ada, kemudian pengembalian juga sama. Lalu untuk hasil pengujian usability Hi-Fi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan hasil pengujian disability HiFi. Di sini di bagian login admin ya, di findingnya dua partisipan merasa bahwa proses login sudah mudah digunakan dan desainnya yang cerah. Untuk rekomendasinya mungkin tidak ada, boleh dilanjut. Di bagian login guru juga, partisipan merasa login mudah dilakukan. Di bagian anggota, satu partisipan merasa bahwa proses dan input daftar anggota sangat mudah dimengerti dan fitur import file Excel sangat memudahkan. Fiturnya memudahkan, jadi tidak perlu input manual template dari sekolah. Lalu di fitur tambah buku, partisipan merasa bahwa fitur tambah buku merupakan proses yang mudah untuk dilakukan. Fitur sudah oke dan mudah. Di bagian lokasi buku, partisipan merasa bahwa fitur mencari lokasi buku merupakan proses yang mudah untuk dilakukan dan memudahkannya untuk mencari letak buku. Di fitur kondisi buku, partisipan merasa bahwa fitur mengetahui kondisi buku merupakan proses yang mudah untuk dilakukan dan memudahkannya untuk mengetahui bagaimana kondisi bukunya. Lalu di bagian pinjam buku, di sini partisipannya guru, partisipan merasa bahwa fitur peminjaman buku sangat mudah dan bisa melakukan dengan baik. Di pengembalian buku, yang dimana aktornya itu pustakawan, partisipan merasa bahwa fitur pengembalian buku sangat mudah dan bisa melakukan dengan baik. Begitu juga di pencarian buku, partisipan merasa fitur pencarian buku mudah dan bisa melakukan dengan baik. Lalu untuk mengecek daftar hadir, di fitur tamu, partisipan merasa bahwa fitur buku tamu sangat mudah dan bisa dilakukan dengan baik. Dengan fitur ini, pustakawan bisa mengetahui kapan dan siapa yang mendatangi perpustakaan. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada analisis sistem usability scale. Jadi pengujian ini kita melibatkan dua responden utama, yaitu satu orang pustakawan dan juga satu orang guru sebagai perwakilan pengguna akhir. Lalu ada daftar pernyataan instrumen susnya seperti apa. Dari responden kita minta untuk memberikan penilaian skala 1-5 terhadap 10 pernyataan standar berikut. Lalu dari pernyataan itu ada hasil perhitungan skornya. Jadi berdasarkan hasil perhitungan terhadap responden didapatkan skor sebagai berikut. Untuk responden pertama yaitu admin atau juga pustakawan, skornya ada 85 kategori excellent, dan juga yang guru ada 80 kategori excellent, dan rata-ratanya jadinya 82,5. Dan untuk interpretasi hasil dengan nilai rata-rata 82,5, kita mengevaluasi sistem kita dapat interpretasikan sebagai acceptability yang masuk ke dalam kategori acceptable, jadi dapat diterima pengguna. Grade scale-nya B karena kualitasnya di atas rata-rata. Habis itu untuk adjective ratingnya kita mendapatkan predikat excellent karena nilainya 80-an tadi. Terus yang berarti desain antarmuka yang sudah dibuat memudahkan user dalam mengoperasikan fitur perpustakaan.
Oke, berarti sekian dari kelompok 3. Terima kasih.